밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang landasan kontinen. Hukum Indonesia terhadap landas kontinen berdasarkan pengaturan landas kontinen nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. Pengaturan ini merupakan pengaturan yang diratifikasi oleh negara Indonesia dari Konvensi Hukum Laut. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawah di luar perairan wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, sampai kedalaman 200 meter atau lebih di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Latar belakang lahirnya pengaturan tentang landas kontinen ditandai dengan tindakan sepihak Amerika Serikat memperluas yuridiksinya atau laut lepas yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat yang dinyatakan dalam Proklamasi Truman pada tanggal 28 September 1945 tentang Continental Shelf. Di atas landas kontinen, negara pantai menjalankan hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber daya alamnya dalam pasal 2, dan hak negara pantai atas daratan landas tidak mempengaruhi status hukum perairan di sekitarnya, seperti laut lepas atau wilayah udara di atas perairan tersebut dalam pasal 3. Perlu dicatat bahwa penggunaan istilah hak berdaulat menunjukkan bahwa suatu negara pantai tidak dapat memperlakukan landas kontinen sebagai wilayah nasionalnya seperti pulau atau laut teritorial. Selanjutnya, landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1958. Definisi dalam ketentuan pasal 1 Konvensi tentang landas kontinen tersebut menentukan batas landas kontinen, yaitu yang pertama, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial sampai 200 meter untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya. Yang kedua, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas kedalaman 200 meter sampai di mana kemampuan teknologi dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Ternyata dengan kemajuan teknologi di bidang kelautan yang sangat pesat, interpretasi ketentuan pasal 1 tersebut di atas hanya ditekankan pada ukuran technical exploitability sehingga batas yang dicapai oleh teknik pengambilan kekayaan di laut. Karena itulah ketentuan landas kontinen dalam pasal 1 Konvensi Hukum Laut 1958 tersebut atau kriteria technical exploitability sudah tidak memuaskan lagi, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang dan tidak mempunyai kemampuan dan teknologi untuk memanfaatkannya. Ketentuan inilah yang merupakan salah satu di antara alasan-alasan untuk meninjau kembali konvensi-konvensi hukum laut 1958 agar mengenai landas kontinen diberikan batas terluar yang jelas. Selanjutnya ada landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1958. Dalam pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan batasan landas kontinen sebagai berikut. Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Ada beberapa alternatif penentuan batas terluar dari landas kontinen yang dinyatakan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah sebagai berikut. Pertama, didasarkan pada titik tetap terluar di mana ketebalan batu endapan atau sedimentary rock paling sedikit sebesar 1 meter dari jarak. Yang kedua, terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen jarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.
Yang ketiga, batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal di mana batas teritorial diukur. Yang keempat, terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Baiklah, selanjutnya ada batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari benua yang terendam air laut. Batas landas kontinen kurang dari 200 mil laut dan batas terluar dari landas kontinen sejauh 200 mil laut atau terhimpit dengan batas zona ekonomi eksklusif. Penentuan batas landas kontinen harus memperhatikan 3 kondisi, yakni yang pertama, penentuan batas landas kontinen kurang dari 200 mil laut. Yang kedua, batas terluar dari landas kontinen adalah sejauh 200 mil laut atau terhimpit dengan batas ZEE. Dan penentuan batas landas kontinen yang terbatas dengan negara pantai atau negara kepulauan lainnya. Jarak landas kontinen perairan Indonesia adalah memajang dari pantai sampai pada kedalaman laut 100 hingga 200 meter. Peraturan mengenai batas ini merujuk dari ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB. Landas kontinen adalah bagian dari Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang termasuk salah satu wilayah laut, bersamaan dengan laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Batas laut kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Pengaturan pemanfaatan landas kontinen harus mampu mengakomodasikan partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan secara transparan dan akuntabel. Pemanfaatan potensi sumber daya alam di landas kontinen semata-mata memang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk kepentingan strategis pertahanan keamanan negara. Dalam beberapa perjanjian perbatasan seperti dengan Australia dan Malaysia, Indonesia memiliki perjanjian yang menghasilkan ketentuan yang merugikan Indonesia, seperti landas kontinen Australia masuk ke dalam batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. Analisis teknis dan yuridis Indonesia harus menyelesaikan persoalan perjanjian perbatasan antara negara-negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan.